Halo semuanya, ketemu lagi di acara talk show Sobat yang Gembira, Hati yang Gembira. Bagaimana kabarnya Sobat yang Gembira semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dalam keadaan yang baik-baik ya. Oke, perkenalkan nama saya Arthur. Mungkin banyak yang belum kenal, percayalah saya bukan Kick Andy ya. Kita tampilannya mirip aja, cuman beda nasib saudara. Iya, ada juga yang ngomong saya mirip Deddy Corbuzier. Percayalah saudara, saya jauh lebih ganteng saudara ya. Ya, tapi badannya lebih bagus Deddy Corbuzier. Jangan bilang-bilang ya, serem nanti. Iya, saudara, hari ini kita akan memperbincangkan satu topik yang menarik, satu topik yang asik sekali, yaitu tentang let go and let's grow. Apa sih itu let go dan let's grow? Masalah yaitu apa? Masalah masa lalu. Banyak dari kita itu yang terpenjara dengan masa lalu kita, dan kita menjadi orang-orang yang hari ini susah sekali untuk menjadi orang yang berbahagia. Bisanya kita bahagia malah di bawah, kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ya, saudara, hari ini saya juga mau mengundang seorang sahabat, seorang teman ya yang biasa bersama-sama dengan kita hari ini ya. Siapa namanya? Saya pikir semuanya sudah pada tahu nih ya. Namanya, tunggu ya, saya panggil dulu. Hari ini kita akan bicara tentang let go and let's grow. Ya, bagaimana kita bisa melupakan tentang masa lalu dan kita bisa bertumbuh dengan cara kita melupakan itu. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau lihat dengan benar ya, kalau kita mau misalnya melihat perkataan orang-orang hari ini, mereka kan semuanya pada ngomong nih, sudahlah masa lalu lupain aja masa lalu, sudah apa yang ada di belakang buang. Emang segampang itu? Saya pikir nggak segampang itu ya. Banyak dari kita tentu juga bergumul, kita struggle untuk melupakan masa lalu. Siapa sih yang mau inget-inget namanya disakitin, tapi itu keinget terus, ya kan? Siapa sih yang mau loading datanya di sini ketika kita disakiti, tapi tiba-tiba keinget, ya? Halo. Akhirnya Dr. Soul. Yeay. Kita hari ini mau bicara tentang itu, bro. Ya, bagaimana kita bisa mengatasi problem yang ada di masa lalu kita. Tapi masa lalu itu mungkin bukan aja masa lalu yang pahit, maksudnya ya, bukan saja masalah kita diputus oleh pacar, ya kan? Bisa saja kita juga punya masalah relasi yang buruk dengan orang tua. Mungkin saja orang tua yang menyakiti kita di masa kecil, dan itu kita susah sekali untuk lupain, dan akhirnya membentuk diri kita menjadi pribadi yang tertentu. Mungkin juga masalah itu juga kita hadapi karena kita sendiri, yang artinya masa lalu yang mempengaruhi masa kita saat ini itu karena kebodohan kita, dan akhirnya kita nggak bisa ngampuni diri kita sendiri. Misalnya orang-orang yang jatuh di dalam kebangkrutan ya, seringkali mereka susah melupain masa lalu dan mereka lalu menyalahkan dirinya sendiri, dan melalui hal itu mereka nggak bisa bertumbuh ya. Silakan. Nice banget ini. Dulu. Ini topik hari ini agak berat ya kayaknya ya, tapi saya pikir penting deh. Iya. Ngomong-ngomong ke Arthur, kita kan santai aja ya ngobrolnya hari ini ya. Santai. Nah, ini suara saya terdengar jelas nggak sih, Arthur? Jelas sekali, mantap. Jelas ya. Suara saya dengar nggak? Suara Arthur itu jelas, tapi kecil menurut saya ya. Yang saya dengar, iya. Yang saya dengar kecil ya. Saya lebih bersuara lebih keras ya kalau begitu ya. Wah. Ini sudah pakai headset nih, Tono. Iya. Aduh, jangan lebih keras dong, nanti saya teringat masa lalu kok. Masa lalu jangan dengar suara saya, lihat wajah saya saja, wajah yang. Oh iya. Iya. Silakan. Oke, Arthur. Jadi kita juga sapa juga ya para Mari kita sobat gembira ya yang pada malam hari ini udah bersama-sama dengan kita. Dan
sebelum mulai ya, Ko Arthur, saya pengen kasih satu kuis dulu nih, Ko ya. Apakah Sobat Hati yang Gembira juga bisa menjawab pertanyaan dari saya nih? Jadi menurut teman-teman yang mendengarkan, tim sepak bola mana nih ya yang selalu menang gitu ya, nggak pernah kalah gitu. Jadi pertanyaan, tim sepak bola negara mana yang selalu menang gitu, nggak pernah kalah? Wah, ini kayaknya ada jebakan Batman ini ya. Pakai ya, bagi para pendengar bisa di kolom komen ya, bisa diisi ya. Nah, silakan rekan-rekan, saudara, Sobat Gembira, Brighters, yes, silakan memberikan tanggapan. Apa tadi? Tolong diulangi. Iya, tim sepak bola negara mana yang selalu menang, nggak pernah kalah? Wah, ini tim sepak ini maksudnya liga atau negara? Negara. Tim sepak bola negara mana? Ya. Oke, sambil kita menunggu, kita sapa, Bro. Iya. Ada Butina, ada Remaja Kris. Oke. Halo semuanya, silakan. Iya. Iya, teman-teman yang ada Caca. Iya. Ada Nancy Panjaitan. Halo Nancy. Ada Solehati ya. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Selamat malam Sobat Gembira. Ada Hadi, ada Butina. Iya, ada Erik ini. Halo Erik, baru bergabung. Ya. Wah, udah banyak yang jawab nih ya. Ada Butina sama siapa nih? Yance 579. Yang pasti berhasil. Butina juga berhasil ya. Waduh, harusnya saya nggak pakai baju berhasil nih ya, Ko ya. Ketahuan jawabannya. Nggak apa-apa lah, kita 11 pasti ya. Iya. Jadi ya benar ya. Benar banget sih jawabannya. Jadi tim sepak bola yang selalu menang itu berhasil ya. Yes. Kenapa Ko Arthur? Kenapa bisa berhasil? Mungkin karena berhasil, nggak pernah gagal ya. Kan namanya berhasil gitu loh. Jadi ya berhasil. Yes. Mungkin gitu. Iya betul ya. Bener ya? Aduh. Benar ya. Alasannya itu ya, karena berhasil itu berhasil ya. Ya cuman ya dia pernah kalah juga lah ya. Kasih nama berhasil ya, supaya hidupnya berhasil ya. Iya, boleh juga tuh gue. Oke, thank you banget buat teman-teman yang juga partisipasi ya, yang udah jawab tadi. Nah, hari ini tema kita seperti yang sudah ada di posternya ya, yaitu let's go and let go ya. Yeah, let's go and let grow ya. 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 Tunggu, ada iklan bentar ya Kak. Ada iklan dulu. Nah, ini kalau namanya papa yang teladan tuh seperti ini ya. Wah, bisa IT lah, tapi juga mau loh. Harus sekali. Hebat sekali. Waduh. Iya. Ya. Kita kembali lagi waktu ya. Kembali lagi ke HP ya, bukan ke laptop ya. Kembali ke HP. Yes. Oke, jadi temanya apa tadi, Arthur? Let go. Let go and let's grow. Kita melepaskan dan let's grow. Oke. Yes. Saya kira tadi itu let it go ya. Ya, mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya. Soalnya anak saya suka banget ya lagunya Frozen itu ya. Gitu. Let it go ya. Let it go gitu ya. Iya, betul. Oke, gimana Ko Arthur? Iya. Apa yang akan hari ini kita mau
bincangin tentang bagaimana kita melepaskan diri dari masa lalu yang mungkin nggak menyenangkan, masa lalu yang buruk ya. Tapi sebelumnya kita mungkin juga perlu tahu kayaknya ya bro ya, apa sih dampaknya kalau kita itu nggak bisa ngelupain masa lalu yang buruk ini. Nah, mungkin Bro Hartono ada punya pengalaman atau mungkin juga punya sebuah insight kalau misalnya kita susah ngelupain masa lalu dan hidup di masa lalu itu kira-kira apa sih yang bisa terjadi di dalam diri kita gitu ya. Iya. Silakan bro. Wah, bagus banget pertanyaannya Ko Arthur. Nah jadi memang kalau tadi saya garis bawahi ya yang Ko Arthur bilang bagaimana melupakan masa lalu ya. Saya rasa bahwa sebenarnya ketika kita di dalam otak kita ini ada memori ya. Nah sebenarnya melupakan itu memang sangat sulit. Artinya kalau sudah menjadi satu memori, menjadi satu kenangan di dalam otak kita, maka kita nggak mungkin bisa melupakan hal-hal yang terjadi. Mungkin saja ada beberapa hal yang kita lupakan gitu. Nah tapi yang namanya ingatan, memori, kita akan tetap ingat kecuali kalau kita amnesia ya kok ya. Kita lupa ingatan, baru kita akan melupakan semuanya itu. Artinya ketika ada yang bilang, tadi saya dengar ya, ketika Ko Arthur buka di pertama kali, ada yang bilang, lupakanlah masa lalu kamu. Gimana caranya? Kalau memori ini masih ada, memang gampang mengatakan bahwa lupakanlah masa lalumu. Tapi ketika memori ini masih ada, itu pasti akan selalu ada satu trigger yang nanti bisa mengingatkan kita akan memori itu. Nah, jadi bagi saya melupakan ini akan sangat sulit. Nah, tapi nanti kita akan bahas ya, terakhirnya bahwa ada satu hal yang bisa kita lakukan selain melupakan gitu ya. Nah, ini nanti resep dari dokter aja ya nanti ya. Resep dari dokter itu seperti apa. Jadi kalau kita mempunyai masa lalu yang kelam atau masa lalu yang bagi kita adalah hal-hal yang negatif ya. Contoh ya, mungkin kita share-share aja ya kok. Maksudnya pengalaman yang saya pernah alami juga, dan saya juga nanti rindu juga dengar pengalaman dari Ko Arthur ya. Artinya Ko Arthur kan lebih bukan lebih tua ya, lebih dewasa dari saya, jadi pengalamannya lebih banyak ya. Pengalamannya lebih banyak ya. Jadi ada satu ya kok ya, saya selama sampai sekarang umur sekarang ini ya, saya itu dari kecil nggak pernah yang namanya berkelahi kok. Berkelahi nggak pernah, tapi ada satu kali waktu saya SMA, baru pertama masuk SMA kelas 1, waktu itu saya ingat saya masuk di salah satu sekolah negeri ya, SMA Negeri 1 ya waktu itu. Dan ketika saya masuk di sekolah negeri itu memang ada satu orang yang suka gangguin saya kok. Yang suka gangguin saya. Jadi waktu dulu itu memang gigi saya ini maju banget kok ya. Jadi gigi kelinci ya, maju banget. Nah jadi di kelas ini ya namanya juga anak SMA ya. Jadi dia suka isengin saya itu dengan pakai tisu yang kotor ditempelin di mulut saya. Ditempelin di mulut saya. Jadi pertama kali dia tempelin, saya nggak apa-apa gitu. Saya orangnya sabar ya, nggak apa-apa, oke. 2 kali nggak apa-apa, saya masih belum marah ya. Nah tapi 3 kali ketika dia melakukan hal itu, tisu kotor itu ke mulut saya 3 kali, wah, otomatis bukan tampar, waktu itu kaki saya melayang ya, saya nendang dia gitu ya. Saya nendang dia jatuh kan. Nah, akhirnya dia marah juga kan. Iya. Jadi dia mau memukul saya juga gitu ya. Tapi kan karena di kelas itu jadi ada yang tahan, jadi ada yang lerai lah ya seperti itu. Nah jadi ketika saya mengalami kejadian seperti ini hal yang saya tidak bisa lupa kok. Nah tapi ya memang kelanjutan cerita itu akhirnya sebenarnya dia udah siap-siap ya pulang sekolah, udah nungguin dengan banyak orang ya di luar sekolah gitu ya. Anak-anak teman-teman lain udah nungguin, dan saat itu saya cari pertolongan. Puji Tuhannya saya kenal banyak anak kelas 3 ya, kelas 3 SMA itu senior di SMA Negeri 1, saya kenal banyak gitu ya. Kenal kebetulan sama waktu itu satu SMP ya. Nah jadi ternyata ketika saya keluar dengan anak kelas 3, akhirnya mereka takut. Waduh ini backupnya bahaya nih. Backingnya bahaya gitu. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya kita berteman kok. Berteman. Jadi akhirnya kita saling memaafkan di dalam kelas itu, karena kita satu kelas ya.
Nah, tapi yang anehnya sampai sekarang saya lupa nama teman saya ini kok. Saya lupa. Iya, saya lupa namanya siapa. Tapi hal yang dia lakukan, itu saya selalu ingat gitu. Saya selalu ingat. Saya pernah pertama kalinya saya nendang orang di saat itu. Itu pertama kalinya saya ingat. Saya nggak pernah berkelahi selama SD, SMP nggak pernah berkelahi, di SMA ini pertama kalinya gitu. Dan saya masih ingat sampai sekarang kejadian itu. Cuman saya nggak membenci teman saya ini. Jadi saya udah, bukan istilahnya melupakan ya, tapi nanti ada satu istilah yang saya lakukan, sehingga sekalipun saat ini saya nggak mengingat namanya, tapi saya mengingat kejadiannya, dan yes, saya bisa, artinya tidak menjadi satu kepahitan ya. Artinya gini, ketika kita mengingat memori-memori yang ada di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, jadi kadangkala pikiran negatif itu bisa aja membuat kita Quarter ya, terbelenggu atau membuat kita dendam, marah, bisa aja ya. Justru itu yang sebenarnya merugikan kita, sangat merugikan kita. Betul. Sekalipun orang itu mungkin udah lupa juga dengan apa yang dilakukan terhadap kita. Nah, tapi kalau kita terus mengingat-ingat hal itu, itulah yang akan membuat kita ya mengalami ya kepahitan itu ya. Seperti itu, Quarter. Nah, mungkin itu salah satu ya pengalaman saya. Sebenarnya banyak banget kok pengalamannya. Ketika kamu mengalami seperti itu ya, bro, kira-kira kamu menjadi seperti apa ya? Apakah kamu menjadi orang yang insecure gitu ya? Maksudnya kalau ada orang yang nyebelin gitu, kamu lebih sensitif gitu kan? Ada orang yang suka bully temennya gitu, mungkin kamu jadi orang yang lebih gimana tuh? Apakah berpengaruh ke dalam diri kamu ya? Iya, benar ya kok. Sangat berpengaruh, karena itu kita masih zamannya zaman remaja ya kok ya. Itu sangat berpengaruh. Saya seperti kurang menerima diri saya sendiri. Karena saya merasa kenapa gigi saya maju, terus kenapa sepertinya saya nggak seperti orang lain yang lebih ganteng, lebih tampan. Saya merasa minder. Seperti itu. Ada perasaan seperti itu sampai satu saat juga akhirnya saya zaman itu ya kok lagi banyak yang pasang kawat gigi ya. Kawat gigi. Akhirnya saya juga melakukan itu. Itu benar-benar pengorbanan yang saya lakukan, karena pada saat pasang kawat gigi itu harus ada beberapa gigi yang dicopot, dan ketika memakai kawat gigi itu sungguh nggak enak ya. Jadi harus makan bubur aja, terus ya puji Tuhannya sih ya berat badan turun ya kok ya. Berat badan turun ya. Iya. Ya, tapi itu jadi itu salah satu pengalaman yang saya pernah alami ketika waktu SMA dulu ya. Nah, bagaimana sih tanggapan Ko Arthur mengenai hal ini, dan apakah Ko Arthur juga ada satu pengalaman yang Ko Arthur mungkin pada waktu kecil dulu masih keingat sampai sekarang gitu, yang nggak bisa dilupakan seperti itu? Saya pikir setiap dari kita punya macam-macam pengalaman ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi jelas saya punya pengalaman masa lalu yang kurang mengenakan, dan itu mempengaruhi saya menjadi sebuah pribadi yang mungkin juga kurang menyenangkan ya. Sebagai contoh misalnya, saya dulu kan dibesarkan di dalam keluarga yang kalau boleh dibilang cukup keras begitu ya, tapi ya kalau dibilang sangat keras juga tidak. Tetapi keluarga saya, yaitu orang tua saya, papa mama saya itu seringkali menggunakan senjata untuk mendidik itu dengan cara membandingkan anak, atau mungkin juga sedikit memukul ya. Tetapi yang mungkin paling nyesek buat saya adalah saya seringkali dibandingkan di dalam apapun juga ya, dan pada saat itu saya seringkali dibandingkan dengan kakak saya ya. Misalnya, kamu loh kok nggak sepandai kakak kamu, kok nggak sepandai koko kamu harusnya sebaik dia dong, kamu harusnya serajin dia kalau belajar. Nah, pengalaman masa lalu yang menumpuk ini, yang mungkin saya tidak pernah berusaha untuk selesaikan,
itu membuat saya menjadi pribadi yang mungkin kalau boleh dibilang menyebalkan. Karena saya menjadi orang yang insecure, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya ini memang orang yang buruk, saya ini memang orang yang jelek, dan lain sebagainya, ya kan? Dan akhirnya saya berusaha untuk menjadi orang ya yang sejelek-jeleknya. Ya, masa muda saya cukup kelam, di mana saya itu menjadi anak muda yang kalau boleh dibilang, ya saya mau hidup semau-mau saya, gitu. Karena apapun yang saya lakukan tidak pernah cukup. Ya, saya itu never good enough gitu ya untuk menjadi seorang pribadi yang mungkin itu lebih baik daripada kakak saya. Saya pikir orang tua saya memang salah di dalam mendidik saya, tetapi kalau dibilang salah juga gimana ya? Kadang-kadang kan namanya orang tua juga mereka kurang mengerti bagaimana cara mendidik anak di masa yang lalu ya. Dan saya juga sadar di dalam segala keterbatasan mereka kan berusaha untuk mendidik kami, ya, mendidik saya dengan kakak saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi mungkin aja ada cara-cara yang kurang bijak dan itu mempengaruhi diri saya seperti itu. Saya menjadi orang yang ya seperti itu, boleh dibilang agak liar begitu ya. Dan saya menjadi orang yang bukan aja liar tetapi insecure dan juga saya tidak pernah merasa puas dengan diri saya. Ya, saya pikir ketika saya menjadi anak yang senakal-nakalnya, hidup semau-maunya, ya aku akan merdeka. Tapi ternyata enggak juga loh. Saya merasa enggak nyaman, enggak damai, sejahtera dan lain sebagainya. Gitu sih kira-kira. Nah, aku juga mau nanya ke kamu nih bro. Kira-kira kamu berusaha untuk keluar dari masa lalumu itu seperti apa ya caranya ya, yang tidak mengenakkan ini? Ya, sebenarnya memang untuk keluar itu sangat susah ya kok ya. Jadi ketika kita pengen keluar dari realita yang sudah kita hadapi itu benar-benar sangat susah. Nah, tapi bagaimana sebenarnya respon kita sih kok yang saya melihat di sini? Respon kita terhadap masa lalu kita itu seperti apa? Karena kalau saya bisa bilang ya, masa lalu itu kita anggap sebagai satu kenangan. Masa kini adalah kenyataan. Masa lalu kenangan, masa kini kenyataan. Masa depan ini adalah harapan. Jadi kita punya harapan ke depan, kita punya sesuatu yang lebih baik. Artinya gini, saya selalu berpikir ya kok, ketika saya mengalami masa lalu saya, sebenarnya kok kalau saya cerita masa lalu saya ini sebenarnya sudah seperti kayak sinetron loh kok ya. Jadi kayak sinetron yang benar-benar wow, kalau dibuat film sih seru juga sebenarnya nih. Jadi saya melihat seperti ini, bahwa saya yakin dan percaya bahwa setiap orang dan juga setiap pendengar yang hari ini bersama-sama dengan kita sudah punya satu jalan hidup, istilahnya satu blueprint ya kok ya. Kalau kayak orang arsitek itu bangun rumah ya, mereka sudah bikin dulu blueprintnya, mereka maunya rumah ini jadinya seperti apa, desainnya seperti apa. Itulah yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa memang ketika kita lahir ya, ada seorang pribadi, maksudnya ada Tuhan yang menciptakan kita, dialah yang mempunyai blueprint itu ya. Dia punya gambaran itu dalam kehidupan kita. Dan hal-hal yang kita lewatin di dalam masa lalu itu, masa kini sekarang dan masa depan itu semua ada di tangan Dia, dan bagaimana respon kita ketika kita jalani lain ini kok. Ketika kita jalani. Yang pencipta kita ya, yang menciptakan kita punya blueprint gitu ya, maksudnya ya bro ya. Iya. Pasti Dia ya. yang tahu karena masa lalu gitu. Setiap pencipta pasti punya tujuan untuk sesuatu yang diciptakan ya. Artinya ketika kita punya handphone juga saat ini ya. Aduh, saya ingat banget kok dulu handphone pertama saya itu merek Nokia ya. Saya yakin mungkin udah jarang banget orang yang pakai Nokia ya. Saya suka banget kok dengan tagline-nya Nokia, saya suka banget kok. Kok masih ingat nggak tagline-nya Nokia? Aduh, saya lupa ya, apa ya? HP sejuta umat kan? bukan. Bukan ya, apa ya? Lupa. Jadi tagline-nya Nokia itu hanya 2 kata aja. Tagline-nya tuh connecting people. Jadi kalau kita lihat Nokia selalu di bawahnya tulis connecting people. Jadi sebenarnya tujuan diciptakannya Nokia ini, handphone ini, untuk
membuat satu hubungan koneksi antara orang dengan orang lain. Oke. Jadi benar-benar tujuannya seperti itu. Nah, artinya ketika pertanyaan Koko tadi ya, bagaimana saya keluar dari masa lalu saya? Sebenarnya saya rasa saya masih belum bisa keluar ya, karena saya masih tetap bisa mengingat masa lalu saya, tetapi respon saya sekarang sudah berbeda dengan masa lalu saya. Artinya masa lalu saya ini sudah nggak membelenggu saya lagi, maksudnya nggak menekan saya terus sebagai satu pressure, tapi saya sudah bisa keluar dan sudah bisa merelakan masa lalu saya. Maksudnya saya sudah bisa belajar apa yang terjadi dari masa lalu saya bisa tarik satu pelajaran, sehingga di masa kini yang adalah kenyataan yang saya jalani sekarang ini, saya bisa jalani dengan penuh pengharapan untuk masa yang akan datang. Seperti itu kok ya. Jadi saya sebenarnya belum bisa keluar nih ya, karena itu benar-benar menjadi satu bagian dalam kehidupan saya juga. Tetapi yang kayak tadi Ko Arthur cerita, saya sering melakukan penggambaran seperti ini kok ya, yang ketika Ko Arthur tadi cerita ya. Jadi saya suka penggambarannya itu dengan misalnya kali-kali yang kita lihat ya di Jakarta ini. Misalnya di Jakarta ya, kali, ketika orang buang sampah terus ke dalam kali, maka lama-kelamaan ini akan menyebabkan banjir. Menyebabkan banjir. Nah, jadi ketika pikiran-pikiran negatif atau masa lalu yang negatif, kita terus simpan di dalam hati pikiran kita. Nah, inilah yang nanti suatu saat akan meluap, yang akan meledak, baik itu terhadap mungkin pasangan kita atau anak kita, yang mungkin perlakuan orang tua kita dulu, jangan-jangan bisa kita lakukan terhadap anak kita juga gitu. Nah, inilah yang sebenarnya butuh ya, maksudnya butuh benar-benar bagaimana kita bisa berespon terhadap masa lalu kita dengan satu respon yang baik dan benar ya. Seperti apa gitu. Benar setuju saya. Jadi kalau menurut kamu ya bro, sebenarnya kita tuh nggak bisa tuh menghapus ingatan masa lalu yang buruk, dan kamu dengan jujur mengakuinya. Dan mungkin ini hanya satu gelintir peristiwa masa lalu yang nggak enak yang kamu sempat ceritain ya, dan mungkin banyak lagi peristiwa masa lalu yang mungkin jauh lebih nggak mengenakkan, dan itu tetap kamu ingat. Cuman bedanya adalah kamu bisa meresponinya dengan lebih baik dari hari ke hari. Jadi kalau boleh aku simpulkan adalah the power of choice ya. Jadi kekuatan untuk memilih. Bagaimana kita bisa mau memilih ya apa yang kita responi begitu. Apakah kita mau tenggelam, terluka terus-menerus, nggak terima terus-menerus dengan masalah yang lalu, apakah itu orang lain atau mungkin diri kita, ataupun kita mau memilih untuk menerima masa lalu itu sebagai bagian dari kehidupan kita, dan kita menjadi orang yang bisa meresponi dengan lebih baik. Jadi ketika data itu loading di otak kita ya, kita tidak menjadi orang yang langsung hang langsung nggak freeze ininya, emosinya, pikirannya, kan menjadi lebih calm, tenang. Oh, ini lagi ada virus nih di otak gua, ya kan? Ada virus komputer yang mesti harus segera saya format ini, mesti segera saya delete. Nah, kamu langsung delete begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang saya perhatikan juga tadi kamu mengatakan hal yang menarik. Mengibaratkan membuang sampah di kali. Artinya kalau kita itu punya masa lalu yang buruk yang terus-menerus kita simpan, akhirnya kali itu akan penuh dan itu bisa meludak, ya kan? Bisa menyebabkan orang-orang di sekitar kita terluka gitu ya, kebanjiran nama kita gitu ya. Nah, betul. Berarti kita perlu untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Betul ya, bro? Yes. Jadi sampah itu memang harus dibuang gitu, ya kan? Cuman di mana kita buangnya itu kan yang penting ya. Nah, kalau kamu tuh punya pengalaman gimana sih cara buangnya? Apakah kamu punya sahabat atau siapapun yang kamu itu bisa nyampah dengan mereka, dan kira-kira sahabat seperti apa sih yang kira-kira baik ya, dimana kita bisa nyampah dengan benar begitu? Iya, bagus banget nih ya. Jadi memang ketika kita punya sahabat terdekat ya, atau orang terdekat kita yang kita bisa percaya, yang kita bisa cerita apa aja ya, ini benar-benar bisa, artinya kita bukan buang sampah kita ke dia ya, artinya bukan mungkin ya, kita berbagi apa yang menjadi masa lalu kita, apa yang menjadi
benar-benar yang menjadi tekanan bagi kita ketika kita bisa bagi ke sahabat kita atau orang yang kita percaya. Ketika kita udah bisa cerita itu sudah istilahnya udah 50% ya. 50% kita udah bisa berbagi dan bisa istilahnya gini loh kok. Sahabat yang baik ya. Sahabat yang baik itu bukan hanya mau mendengarkan yang baik-baik aja dari kita. Artinya hal-hal yang kita menjadi keresahan kita juga dia mau mendengarkan dan dia memberikan satu mungkin bukan langsung solusi ya, tapi dia mendengarkan dulu. Iya, afirmasi ya, ketika afirmasi dan dia bisa juga support kita. Nah, inilah maksudnya istilahnya dia bertolong-tolong lah. Maksudnya dia dapat sepenanggungan dengan kita ya. Artinya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan itu udah sangat membantu kita gitu ya. Ketika dia bisa merasakan dan apalagi ketika dia bisa memberikan perhatian atau bisa memberikan masukan bagi kita ya. Nah ini benar-benar kita sangat butuh ya, karena memang kita sadar ketika dulu saya di sekolah belajar sosiologi, memang benar ya kok ya, bahwa kita ini makhluk sosial. Kita makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain juga ketika kita menghadapi kehidupan kita ya. Dan inilah yang benar-benar kita harus bisa membedakan juga ya, mana sahabat yang baik, mana sahabat yang tidak baik, yang mana yang sama-sama bisa duduk sama kita, berdiri sama kita, bisa sama-sama menolong kita ya. Nah inilah yang harus kita istilahnya pilah juga ya. Kita harus membedakan. Jadi ketika kita terluka begitu ya, ketika kita mungkin kecewa, baik karena orang lain maupun kecewa sama diri kita tuh sebenarnya perlu nyampah, betul ya? Perlu nyampah, kita perlu ngomong tuh ya. Kita nggak boleh pendam itu. Cuman masalahnya nyampahnya gimana caranya? Kemana nyampahnya? Ya, nyampah yang benar adalah kalau kamu tadi bilang sahabat yang menaruh kasih kepada kamu. Kalau saya boleh simpulkan, sahabat yang mendengarkan kamu dengan sabar, sahabat yang mungkin kalau saya boleh ngomong, nggak sibuk untuk memberikan solusi, nasihat, kata-kata bijak dan lain sebagainya, tetapi dia mungkin simply memberikan telinganya begitu untuk kamu jika kamu merasa tersakiti. Walaupun pada saat kamu ngobrol seperti itu, sebenarnya kamu yang salah sih, gitu. Misalnya ya. Saya lagi berantem nih sama seseorang, ya mungkin dengan rekan kerja. Seorang sahabat akan mendengarkan kamu dan dia akan berusaha untuk mengafirmasi dulu perasaan kamu, betul ya? Atau kalau bahasa kerennya, katanya Mega istri saya itu memvalidasi perasaan. Ya kamu merasa sedih, saya ngerti gitu ya, saya ngerti. Dan dia tidak sibuk untuk ngomong, loh nggak bisa gitu, kamu yang salah, bla 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 bla. Akhirnya kita jadi lebih tertuduh lagi. So kita perlu punya teman yang bijak, teman yang wise, dan kita perlu pilih orang yang bisa memberikan kita masukan yang baik untuk kita membangun kita. Kira-kira seperti itu. Dan itu nggak gampang loh cari teman yang kayak gitu. Kalau ada teman yang kayak gitu, itu benar-benar harta ya. Orang yang bisa bantuin kita menjadi orang yang lebih baik begitu ya, Tono ya. Karena hari ini memang banyak sih orang-orang yang kurang bijak gitu ya, ketika mendengarkan mungkin keluhan dari sahabatnya, temennya. Misalnya nih, saya pernah punya temen yang kalau saya ngobrol dengan dia ya, saya cerita kesusahan saya, terus kemudian sehabis saya menceritakan kesusahan saya, dia malah bilang gini, yang kamu rasain tuh nggak ada apa-apanya loh, jauh lebih susah yang pernah saya alami dulu ya, kamu dilukai masih seperti itu nggak ada apa-apa itu kan mungkin kesel gitu loh. Makanya kita kan punya perasaan gitu kan, tapi dia justru malah pamer penderitaan dia. Nah itu teman-teman yang kayak gitu tuh toksik ya. Hati-hati teman-teman ketika kita semua pilih sahabat di mana kita bisa nyampah, karena kalau nyampahnya nggak bener ya, kita juga bisa kembali ke diri kita, bener nggak sih bro ya? Nyampah ke sahabat yang salah ya, kita nyampahnya ke dia itu bisa kembali ke pikiran kita nanti justru
Kira-kira itu enggak ya tuh? Iya, jadi memang ya saya mengerti apa yang Ko Arthur tadi bilang ya. Artinya memang ketika kita dengar kata nyampai ini ya, memang konotasinya seperti kok kayak negatif ya. Tapi saya mengerti maksud dari Ko Arthur ini, apabila kita menemukan seorang sahabat yang memang menaruh kasih sama kita, dan istilahnya gini, ini sampah masa lalu yang negatif yang terus menekan kita, kita bisa bagi ke dia. Nah, artinya kita ada sama-sama bisa buang sampah itu lagi ya gitu ya. Maksudnya kita bisa buang, maksudnya dibuang ya. Artinya, betul. Nah ini satu kata yang saya mau bilang ya dari tadi kok ya. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya mengampuni ya kok ya. Mengampuni. Nah ini sangat penting banget dan mempengaruhi juga kehidupan kita. Ketika dendam atau iri hati atau masa lalu yang terus ada di dalam pikiran kita, kita nggak bisa mengampuni baik itu orang atau pribadi yang melakukan kesalahan kepada kita. Inilah yang terus menggerakkan kehidupan kita. Jadi kita digerakkan oleh satu dendam atau amarah ya. Jadi saya memang kalau kita lihat ya kok ya, film-film dari dulu ya, dari semenjak saya kecil ya sampai saat ini ya kok ya, di dalam film itu sebenarnya memang seperti itu ya. Kok maksudnya diajarkannya ya, ketika ada orang baik yang orang tuanya dibunuh oleh seseorang, maka anaknya yang lahir, anaknya tahu, anaknya akan berlatih, misalnya film kungfu nih kok ya, mereka akan berlatih keras dan akan berusaha nanti ketika mereka udah dewasa, mereka membalas dendam gitu ya. Jadi inilah yang sering kita masuk dalam pikiran kita ya. Jika orang berlaku buruk kepada kita, kita harus membalasnya dengan keburukan juga atau kejelekan juga atau kejahatan juga. Nah inilah yang benar-benar membuat hidup kita tidak maksimal ketika kita masih menyimpan amarah, dendam atau iri hati itu di dalam kehidupan kita. Artinya memang kita nggak bisa lupakan, tapi respon kita ketika kita bisa ampuni, nah inilah yang membuat kita menjadi pemenang ya kok ya, menurut saya. Masih kita bisa menang atas masalah itu ketika kita bisa mengampuni. Betul sekali, setuju saya bro. Ya, apa namanya? Kalau boleh saya simpulkan ya, berarti ya dari pembicaraan kita tadi ini adalah yang pertama, ketika kita mengalami atau mempunyai masa lalu yang nggak mengenakan ya, dan itu terus kita ingatlah bahwa kita punya kekuatan untuk memilih, ya. Maksudnya kita memiliki pilihan, kita memiliki pilihan, yaitu bagaimana kita bisa meresponinya dengan benar. Ya. Kita jangan mau ditenggelamkan oleh masa lalu yang nggak enak itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita bisa nyampah dengan benar. Artinya kan kita punya luka, kita punya kekecewaan kepada orang lain atau kepada diri kita sendiri, dan kita perlu mengungkapkan itu dengan baik, dengan benar kepada orang-orang yang kita percaya, sahabat yang bijak sama kita ya, orang yang nggak membuat kita semakin terjerumus, semakin sakit hati, semakin terluka, tetapi orang yang bisa menerima kita apa adanya ya, bahwa kita adalah orang yang sedang terluka saat itu dan dia mau untuk menerima kita gitu ya. Jadi kita perlu nyampah dengan benar, yaitu menemukan orang yang tepat. Dan selanjutnya adalah ketika kita sudah nyampah ya, channelnya udah bener ya, orangnya udah bener, ketika kita nyampah seperti itu, barulah kita bisa mengampuni dia yang menyakiti kita, dan juga mungkin mengampuni diri kita sendiri ya. Jadi peranan seorang sahabat itu sebenarnya sangat penting, seperti yang kamu tadi bilang ya Hartono, bahwa kita ini makhluk sosial gitu ya. Ketika kita menghadapi segala pergumulan kehidupan ini, ya kita memang membutuhkan orang lain agar kita bisa grow gitu ya, bertumbuh gitu ya. Bertumbuh ya. Dan juga mungkin kalau saya bisa mungkin sedikit memberikan resep begitu ya, yaitu kita belajar untuk menikmati atau mensyukuri apa yang kita jalani hari ini. Jadi belajar untuk bersyukur apa yang sudah kita miliki saat ini.
nggak usah mikirin masa lalu, nggak usah mikirin masa depan, karena kamu tadi juga menyinggung tentang masa lalu, masa sekarang, masa depan, begitu ya. Nah, saya juga teringat tuh dengan seorang yang bijak bernama William Ward. Dia mengatakan begini, ada resep kalau mau hidupmu itu berantakan. Resep hidup berantakan. Yang pertama, ya, resep hidup berantakan. Yang pertama adalah kamu selalu menyesali masa lalumu. Dan kemudian yang kedua adalah kamu selalu mengkhawatirkan masa depanmu. Dan yang ketiga adalah kamu selalu tidak mensyukuri berkatmu hari ini. Itu resep untuk kehancuran seseorang, di mana kita nggak bisa menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan hari ini, saat ini kepada kita. Jadi kita mesti belajar bersyukur atas present, gitu ya. Dan kita nggak mau terlalu mikir jauh ke depan. Kesusahan sehari cukup sehari, ya kan? Tahun depan harus bayar kontrakan lagi, ya udah itu tahun depan, gitu kan. Tapi kita mau menikmati dan mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan kita sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, dan juga luar biasa. Ada seorang yang bijak juga. Ini seorang filsuf Yunani, namanya Cicero ya, kalau nggak salah. Dia tuh ngomong gini loh, hati yang bersyukur, hati yang mau mensyukuri berkat Tuhan hari ini, itu adalah berkat yang nantinya akan menyulut berkat yang lain. Kalau boleh dibilang itu, ketika kita bersyukur, ya, itu akan memancing berkat-berkat yang lain itu timbul dalam kehidupan kita, yaitu sukacita, damai sejahtera, rendah hati, damai, mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Itu berkat yang luar biasa yang bisa kita nikmati, dan jalan pintunya adalah dengan kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri. Kira-kira begitu, bro. Itu kalau saya bisa sedikit nambahin dikit bumbunya gitu ya, supaya masakan kita hari ini lebih ya, saya tadi juga senang banget ya kok dengan Koko menyampaikan 3 poin ini ya. Dan di poin pertama itu the power of choice itu ya, jadi pilihan itu ya. Nah, saya selalu menggambarkan masa lalu itu ya. Jadi sama seperti kita menggenggam buah durian ya kok ya. Sakit itu. Buah durian. Wah, sakit ya. Jadi ketika pilihan kita selalu mengingat akan masa lalu yang negatif, yang selalu menyulitkan kita, yang selalu membuat kita marah gitu ya, itu sama seperti buah durian yang kita genggam itu dengan begitu eratnya sehingga melukai tangan kita, membuat tangan kita berdarah gitu. Itu akan menyakiti kita ketika masa lalu itu kita ingat terus dan kita nggak bisa lupakan ya. Maksudnya kita nggak bisa lupa, kita nggak bisa ampunin ya. Artinya kita menggenggam durian itu dengan begitu keras. Tapi kita di salah satu sisi kita bisa memilih untuk membuka durian itu ya. Jadi yang di luarnya, di luarnya itu tajam ya, di luarnya itu tajam. Tetapi ketika kita bisa milih untuk membuka durian itu dan menikmati buah yang ada di dalam durian itu alangkah lebih manis dan alangkah lebih indahnya ya. Jadi kita bisa membuang kulit durian itu, membuang kulit durian yang melukai kita, dan kita bisa menikmati buah durian itu. Artinya kehidupan kita saat ini, yang adalah kenyataan saat ini, ketika kita bisa jalani dengan satu pengampunan yang sudah kita lepaskan terhadap seseorang atau terhadap satu keadaan yang kita alami, itu akan membuat kita lebih maksimal ya. Jadi lebih ya istilahnya lebih indah lah ya kehidupan kita gitu ya. Benar sekali bro. Mantap loh. Ya saya senang dengan ya itu ya, pegang durian ya. Wow, pegang durian. Aduh, sakit nih. Berarti kalau saya boleh ngomong ya, mungkin masalah itu adalah berkat yang tersembunyi. Masalah-masa lalu yang perlu kita masa lalu itu kita bongkar, kita benar-benar nikmati
hasil dari pergumulan itu dan kita menjadi orang yang bertumbuh, kira-kira begitu ya. Iya. Ya, Oke. sebentar, ada tanya nih bro. Wah. Silakan. Senang banget. Kita sangat senang ya. Jadi sobat pendengar juga bisa kita sambil tanya jawab, boleh bertanya ya, boleh kemukakan pendapat juga apa yang sudah kita omongin. Ada pandangan kalian sangat boleh ya, boleh banget gitu ya. Ya apa nih kok? Yeah. Apa mungkin jika masa lalu kita istri orang, kita tetap berkomunikasi atau membantu dia? Bagaimana kalau demikian? Maksudnya gimana ini, Arthur? Ya, saya kurang paham juga ya. Apa mungkin jika masa lalu kita istri orang? Maksudnya masa lalu kita itu kita istrinya orang, tapi mungkin masa kini udah bukan kali ya? Oh, tapi iya. Mungkin ya, apa mungkin seperti itu ya? Dan maka begitu ya, Sertaida ya, maksudnya ya. Iya. Bagaimana kita bisa membantu orang yang mungkin sudah berpisah begitu, maksudnya? Iya. Dan mungkin dia mengatakan bahwa kita tetap berkomunikasi atau membantu dia. Bagaimana kalau demikian? Oh ya betul ya. Iya. Betul ya. Silakan Hartono dulu yang tanggapi. Iya, dia udah nikah ya. Oke, ini kalau saya melihat ya, kalau dari kacamata saya ya, artinya sekalipun ada yang tapi calon kita masih berkomunikasi atau tetap membantu dia. Oh, oke. Nah ini ya dalam hal apa ya? Maksudnya masih berkomunikasi tetap membantu dia ya? Ya, mungkin artinya maksudnya secara mungkin begini maksudnya. Jadi ada seseorang yang mungkin memiliki calon, ya mungkin calon istri atau calon suami, tetapi dia masih tetap berkomunikasi dengan masa lalunya, mantan di masa lalunya begitu ya. Apakah seperti itu kira-kira ya? Itu bagaimana kita bisa menghadapinya begitu? Wow, ini pertanyaan realita ya. Realita yang benar-benar real ya. Artinya benar-benar real dan maksudnya terjadi ya. Nah, bagi saya ketika kita udah istilahnya udah melewati masa lalu kita ya, kita maunya melihat masa kini dan masa depan ya. Jadi menurut saya sih, kalau saya ketika kita sudah berkomitmen ya, karena yang namanya nanti kita membangun sebuah keluarga ya, artinya kita masuk dalam pernikahan ini ya, itu adalah satu komitmen di mana kita udah fokus sama pasangan kita yang ada ya, yang ada bersama-sama dengan kita. Artinya kita jangan sampai istilahnya membuka lagi masa lalu itu yang nanti bisa menjadi satu bumerang bagi hubungan kita yang saat ini ya. Kalau menurut saya ya, artinya masa lalu yang sudah kita lewati itu kita jadikan sebagai satu pelajaran, satu pengalaman. Nah, bagaimana kita menatap masa depan, masa kini ini, apa yang kita lakukan, yaitu ya kita fokus sama pasangan kita ya. Artinya kita udah mau bangun komitmen sama pasangan kita, ya kita harus jalankan. Artinya kita enggak menggali-gali lagi ya masa lalu kita gitu. Iya. Kalau menurut saya, tapi enggak. Mungkin kalau kita berada di dalam pihak yang mungkin merasa dirugikan di dalam hal ini karena dia masih berkomunikasi dengan mantan begitu ya. Nah ini kita perlu ya sekali lagi tadi, kita yang pertama memilih untuk berespon dengan benar. Jangan tenggelam di dalam luka itu, tetapi kita mau untuk mengungkapkannya. Kita mau menyampah tapi dengan baik dan dengan benar gitu ya. Tidak dengan emosional, kita ungkapkan mungkin itu ya kepada calon pasangan kita kalau kita keberatan dengan hal itu, karena itu bisa membuat kita menjadi orang yang mistrust, kita nggak bisa percaya dengan dia. Dan yang paling penting juga adalah kita melihat kalau pasangan kita mau berubah, kita mau belajar untuk mengampuni dia, begitu ya kira-kira. Iya, betul. Bagaimana supaya kehidupan relasi itu lebih indah di masa yang depan, begitu ya kira-kira ya bro ya. Nah, tapi nanti tergantung lagi ya dari Ibu Sertaida ini bagaimana
ibu dengan pasangan ibu berkomunikasi ya. Artinya sebenarnya apa sih yang dia masih bantu gitu ya, apa yang dia lakukan, karena ketika memang ada keterbukaan dari pasangan kita ya. Nah inilah satu hal ya, pemulihan itu bisa terjadi ketika ada keterbukaan ya, ada satu kejujuran yang pasangan kita ungkapkan kepada kita. Artinya pasangan kita ini nggak melakukan hal ini dengan tertutup ya. Artinya wah jangan sampai pasangan saya yang sekarang tahu nih saya masih berhubungan atau masih membantu mantan saya seperti itu. Nah inilah yang benar-benar relationship itu berarti artinya ada dua orang ya di sana, dua orang atau lebih ya. Nah inilah yang harus saling terbuka dan saling jujur akan apa yang dilakukan seperti itu. Itulah istilahnya ada kalau bahasa Inggris love and respect ya. Ini salah satu hal yang sangat penting di dalam relationship ya. Ketika kita bisa mengasihi pasangan kita dan kita bisa respect juga kepada pasangan kita dengan apa yang dia katakan, apa yang dia ungkapkan seperti itu. Betul ya. Bagus sekali Thank Bro. you banget. Jadi, kita juga belajar untuk percaya ya. Terima kasih Bu Sertaida untuk Bu Sertaida ya. Dan bertanya ya kepada kita. Oke. Kira terima kasih untuk pembicaraan hari ini, talk show hari ini, kita bisa berbincang-bincang ya. Semoga kita semua bisa grow, kita bertumbuh ya. Kalau misalnya kita bisa melalui masa lalu itu dengan baik, memprosesnya dengan baik, kita menjadi orang yang bisa bertumbuh ya, mungkin menjadi orang yang lebih kuat ya, mungkin menjadi orang yang lebih bijaksana. Ada lagi yang bisa ditambahkan Bro Hartono? Saya rasa udah jelas banget ya yang tadi Ko Arthur katakan ya. Tadi saya pikir waktu kita tinggal berapa nih Ko Arthur? Kira-kira 3 menit Bro. Oh 3 Silakan menit ya. Komen sekalian Bro. Ya tadi saya pikir kita pengen ajak Sobat Hati yang Gembira untuk bernyanyi sama-sama ya. Tapi saya rasa mungkin waktunya. Kenapa? Next time kita bisa nyanyi ya. Next time ya, iya. Karena ya bagi saya ya bernyanyi juga adalah salah satu hal yang membuat kita bisa istilahnya apa ya, bisa mengeluarkan dan menyembuhkan istilahnya ya, merilekskan jiwa kita. Betul. Wah ini ada rasa tambahan musik ya. Iya. Karena saya dengar juga ya kok katanya orang di Jepang itu ketika mereka stres, ketika mereka banyak pikiran, mereka malah datang ke karaoke keluarga gitu ya, atau ke tempat karaoke dan mereka berteriak nyanyi dan menyanyi ya. Seperti itu. Iya. Apa dengan bernyanyi ya caranya ya, nyampahnya bernyanyi. Iya. Oke. Iya. Artinya kalau dari saya sih seperti tadi kata-kata saya, masa lalu adalah kenangan. Ya, kalau kata Samson kenangan terindah ya. Biarlah itu menjadi kenangan terindah ya. Tapi masa kini ini yang kita jalani adalah kenyataan dan masa depan adalah harapan. Artinya kita berharap apa yang kita jalani masa kini itu mendatangkan satu harapan yang baik di masa yang akan datang, seperti itu ya. Oke. Nice. Ya. Thank you Bro Hartono, Dr. So memang mantap jiwa. Ya. Thank you Arthur. Thank you teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya juga. Thank you banget. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semangat. Semangat.